Shalom, selamat pagi, salam jumpa dalam kegiatan belajar pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga berada di dalam keadaan sehat. Anak-anak yang ada di rumah, hari ini kita belajar dari buku tema 3 yaitu tugasku sehari-hari. Dan kita akan memasuki subtema yang kedua yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Sebelum kita memulai aktivitas belajar di pagi hari ini, silakan anak-anak menyiapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 3 tugasku sehari-hari halaman 43. Anak-anak yang ada di rumah, jika semua kelengkapan belajar telah dipersiapkan dengan baik, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak yang ada di rumah, sesuai dengan janji Ibu tadi bahwa hari ini kita akan belajar dari buku tema 3 dan kita sudah memasuki subtema yang kedua, yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Nah, anak-anak, Ibu mengajak untuk kita bersama-sama membaca teks bacaan yang terdapat di halaman 44. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Anak-anak yang ada di rumah, itu tadi pengantar pembelajaran kita pada subtema yang kedua yaitu tugasku sehari-hari di sekolah. Anak-anak yang ada di rumah, kalau kita mengamati, kita mencermati teks yang telah kita baca bersama-sama tadi, ternyata ada tugas-tugas yang disampaikan kepada kita sebagai anak sekolah. Anak-anak yang ada di rumah, salah satu tugas sebagai anak sekolah di sekolah yaitu mengikuti kegiatan upacara bendera. Yang kedua, kita harus mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib dan tenang. Hal yang berikut yang harus kita lakukan yaitu menjaga dan merawat sekolah. Selain itu, kita juga harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Itu adalah tugas anak-anak sehari-hari yang harus anak-anak lakukan di sekolah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, pada hari ini kita akan belajar dari pembelajaran 1. Silahkan anak-anak mengamati, anak-anak membuka buku tema halaman 45. Anak-anak yang ada di rumah, Ibu ajak anak-anak untuk mengamati gambar denah sekolah SD Nusantara yang terdapat di halaman 45. Coba anak-anak perhatikan baik-baik denah sekolah SD Nusantara 01. Kalau kita mau membaca denah tersebut yaitu SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara. Di samping kiri dan kanan daripada SD Nusantara 01, di samping kiri, di samping kanan, dan juga di samping kiri terdapat sawah. Di depan daripada SD Nusantara 01 ada rumah warga, ada toko, juga ada fotokopi. Di samping kiri daripada toko ada puskesmas. Di samping kiri dari rumah warga, di samping kiri dari kanan daripada toko ada rumah warga. Di samping kiri daripada fotokopi ada rumah warga. Sedangkan di samping kanan daripada fotokopi ada balai pertemuan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Ibu akan menunjukkan penunjuk arah untuk anak-anak agar anak-anak bisa membaca denah dengan baik. Ya, anak-anak yang ada di rumah,
Silahkan anak-anak kembali mengamati denah sekolah SD Nusantara 01 yang Ibu sudah beri petunjuk arah. Untuk SD Nusantara 01 yang berderet di sini, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Lalu untuk di depannya berarti kebalikannya. Puskesmas itu sebelah kiri dan balai kelurahan itu berada di sebelah kanan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu ajak untuk kita membaca teks berjudul Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Ya, anak-anak yang ada di rumah, jadi SD Nusantara 01 ini terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Di sebelah kiri, sebelah kanan ada sawah, di sebelah kiri juga ada sawah. Di depannya ada rumah warga, ada toko, dan juga ada tempat fotokopi. Jarak yang ditempuh kalau kita mau pergi ke SD Nusantara dari kota, jaraknya adalah 5 km. Ada siswa yang diantar oleh orang tuanya ke sekolah, ada juga yang berjalan kaki, tetapi ada juga yang menumpang dengan kendaraan umum. Jalan Nusantara juga dilalui oleh angkutan umum. Nah, anak-anak yang ada di rumah, setelah kita membaca denah yang ada di halaman 45 dan juga teks bacaan berjudul Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01, maka selanjutnya ada tugas untuk anak-anak. Di halaman 46 dan halaman 47 ada 10 buah pertanyaan yang perlu anak-anak jawab atau anak-anak lengkapi berdasarkan denah dan juga teks bacaan yang telah kita baca secara bersama-sama. Ibu akan membantu anak-anak untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan juga pertanyaan nomor 9. Ibu memilih pertanyaan nomor 2 dan pertanyaan nomor 9 untuk itu Ibu jawab. Selanjutnya anak-anak dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan pertanyaan nomor 10. Nah, anak-anak, sekarang Ibu mau menjawab pertanyaan nomor 2. Di samping kanan dan kiri SD Negeri Nusantara 01 terdapat, ya, berdasarkan denah tadi. Ya, anak-anak yang ada di rumah, kita lihat kembali denah yang ada. Ini SD Nusantara 01, di samping kiri, di samping kanan dan samping kiri ada apa anak-anak? Benar sekali, ada sawah. Jadi jawaban nomor 2 adalah sawah. Selanjutnya, Ibu akan menjawab pertanyaan nomor 9. Sebutkan nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Nama tempat antara balai kelurahan dan puskesmas. Nah, sekarang kita lihat kembali denahnya. Di mana bangunan apakah yang terletak di antara balai kelurahan dan puskesmas? Ya, anak-anak yang ada di rumah, coba anak-anak amati baik-baik. Ini ada balai kelurahan dan juga puskesmas. Kira-kira bangunan apa yang terletak di antara balai kelurahan dan puskesmas? Coba kita lihat. Bangunan apa saja yang ada di situ? Ya, benar sekali. Antara balai kelurahan dan puskesmas ada toko, rumah warga, dan juga tempat fotokopi. Ya, anak-anak yang ada di rumah,
Setelah kita menjawab pertanyaan, Ibu membantu anak-anak untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dan nomor 9. Sekarang silakan anak-anak menjawab nomor pertanyaan-pertanyaan lainnya berdasarkan denah yang anak-anak dan Ibu sudah amati bersama, juga teks bacaan. Silakan anak-anak kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan membuat peta sekolah kita. Sekolah kita yaitu SD Gemit Soe 1. Anak-anak, kalau kita mau mengamati lingkungan sekolah dengan baik, sekarang kalau kita mau mengingat-ingat kembali, maka letak sekolah kita terletak di Jalan Gitar nomor 10. Di samping kiri daripada sekolah kita terletak yaitu atau terdapat sebuah toko Mubatar. Di samping kanan daripada sekolah kita ada rumah warga dan juga ada masjid. Di depan daripada sekolah kita ada gudang. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sekarang Ibu akan membantu anak-anak untuk membuat peta sekolah kita. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ini dia peta sekolah kita, yaitu SD Gemit Soe 1. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Di sebelah kiri dari SD Gemit Soe 1 ada toko. Di sebelah kanan daripada SD Gemit Soe 1 ada rumah warga, juga ada masjid. Di depan daripada SD Gemit Soe 1 ada gudang Mubatar ya anak-anak. Oh, Ibu lupa satu lagi. SD Gemit Soe 1 terletak di Jalan Gitar nomor 10. Nah, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi peta sekolah kita. Ibu ulangi, di samping kiri ada toko Mubatar, di samping kanan ada rumah warga, juga ada masjid, sedangkan di depan ada juga gudang Mubatar. SD Gemit Soe 1 terletak di Jalan Gitar nomor 10. Anak-anak yang ada di rumah, berdasarkan peta sekolah yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka sekarang ada tugas untuk anak-anak. Silakan anak-anak menjawab 5 pertanyaan berdasarkan peta sekolah anak-anak yang sudah Ibu buat tadi yang ada di halaman 48. Silahkan kerjakan di dalam buku tulis anak-anak masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya Ibu akan mengajak anak-anak untuk bersama-sama kita membaca teks berjudul Uang Saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Siti memiliki Siti memiliki 4 keping uang 500-an. 4 keping uang 500-an kalau kita jumlahkan maka 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. 500 ditambah 500 hasilnya 1000. Ditambah 500 lagi hasilnya 1500. Ditambah 500 lagi berarti hasilnya 2000 atau banyak uang Siti ada 4 dikali 500. Hasilnya ada Rp2.000 uang Siti. Selanjutnya ada uang Dayu. Uang Dayu terdiri dari 2 keping uang 500. Kalau 2 keping uang 500 itu sama dengan 500 ditambah 500 atau 2 dikali 500 hasilnya yaitu Siti mempunyai uang 1000 dan ada 6
5 keping uang 200. 1, 2, 3, 4, 5 keping uang 200. 200 ditambah 200, 400, ditambah 200, 600, ditambah 200, 800, ditambah 200 hasilnya 1000. Jadi, atau 5 dikali 200 hasilnya 1000. Maka 500 ditambah 500, 1000, ditambah 1000, maka uang Dayu adalah 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000. Kita lanjut dengan uang Beni. Beni memiliki uang 2 keping uang 1000. 2 keping uang 1000 itu sama dengan 1000 ditambah 1000 hasilnya 2000, atau 2 dikali 1000 hasilnya 2000. Jadi uang Siti, Dayu, dan Beni nilainya sama, semuanya 2000, 2000, 2000, 2000. Tetapi mereka memegang pecahan uang yang berbeda. Kalau Siti memegang 4 pecahan uang 500-an, Dayu memegang 2 pecahan uang 500-an dan 5 pecahan uang 200-an, sedangkan Beni memegang 2 pecahan uang 100-an. Jadi total uang mereka masing-masing yaitu Rp2.000. Anak-anak yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah belajar menghitung banyaknya uang Siti, Dayu, dan Beni, sekarang kita akan mengenal nilai kelompok pecahan uang. Nah, kalau tadi setelah kita mengamati gambar pecahan uang Siti, Dayu, dan Beni, ini yang disebut dengan kelompok pecahan uang. Ini yang disebut dengan kelompok pecahan uang. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Anak-anak yang ada di rumah, kita mulai dari kelompok pecahan uang yang pertama. Kelompok pecahan uang yang pertama terdiri dari 2 keping uang 100. Atau uang 100 ada 2. Berarti jumlah 2 keping uang 100 ini adalah Rp200. Nilai uangnya adalah Rp200. Kita lihat lagi kelompok pecahan uang yang kedua. Ini ada 1 keping uang 500 dan 1 keping uang 100. 500 ditambah 100 jumlahnya ada Rp600. Nilai uangnya kita tulis Rp600. Kelompok nilai uang yang ketiga ada 100, 100, 200 atau 2 keping uang 100 dan 1 keping uang 200. Sekarang kalau kita mau jumlah 100, 200 tambah 200 berarti Rp400. Nilai uangnya adalah Rp400. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi kelompok pecahan uang. Sekarang kita akan memasangkan kelompok uang logam dengan pecahan yang senilai. Coba anak-anak perhatikan, ini ada uang 500. Kita akan memilih kelompok mana yang tepat sehingga jumlahnya 500. Coba kita lihat. 500, 200, 100, 200. Kita anak-anak silakan menjumlah. Ini 500 tambah 200 sama dengan 700. 700 tambah 100 sama dengan 800. 800 tambah 200 sama dengan 1000. Apakah dia sesuai dengan mata uang yang pertama? Jumlahnya sesuai atau tidak? Ini jumlahnya 1000. Sesuai atau tidak? Kalau sudah sesuai kita beri tanda garis. Kalau belum sesuai kita pindah lagi, kita jumlahkan lagi dengan kelompok uang yang berikut. Kelompok uang yang berikut yaitu 500, 100, 100, 200. Kita jumlahkan. 500 ditambah 100 sama dengan 600, ditambah 100 sama dengan 700, ditambah 200 sama dengan 900. Apakah 900 ini sesuai dengan pecahan uang 500? Kalau sudah sesuai, silakan berikan tanda garis. Kita lihat lagi kelompok uang yang ketiga. Ini ada 200, 100, 200. Kalau kita mau jumlahkan, 200 ditambah 100 sama dengan 300, ditambah 200, 300 ditambah 200 sama dengan 500. Nah, kira-kira 500 apakah sudah sesuai dengan pecahan uang 500 atau belum? Kalau sudah sesuai, silakan hubungkan dengan menggunakan garis. Silakan anak-anak kerjakan dengan benar di dalam buku tulis masing-masing.
Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kita akan belajar untuk mengenal gerak dasar tari. Di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun itu ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Nah, anak-anak yang ada di rumah, kita akan belajar tentang gerak dasar tari. Untuk melakukan gerak dasar tari, yang pertama kita harus berdiri pada posisi awal. Posisi awal kita menari yaitu seperti ini. Anak-anak lihat, berdiri tegak, kaki merapat. Coba anak-anak lihat, tangan rapat ke samping kiri dan kanan badan, kaki juga rapat, berdiri dalam posisi tegak. Yang berikut, posisi tangan lurus ke bawah. Ini posisi tangan harus lurus ke bawah, berada di samping kiri dan samping kanan daripada badan. Badan harus berada dalam posisi tegak. Tidak boleh miring ke kiri atau miring ke kanan. Selanjutnya, gerakan tari yang berikut yaitu gerak menekuk tangan ke samping. Anak-anak perhatikan di sini. Ini gerak dasar tari yang kedua, yaitu menekuk tangan ke samping dan juga menekuk tangan ke atas. Ini adalah gerakan menekuk tangan ke atas. Gerak dasar tari yang ketiga adalah posisi kaki berjinjit. Coba anak-anak lihat. Dia menunjukkan posisi kaki berjinjit, lalu mengangkat kaki sebelah kiri, turunkan, lalu sebelah kanan diangkat, dan kemudian diturunkan. Itu adalah 3 gerakan dasar tari. Gerakan dasar tari yang keempat yaitu gerak menekuk tangan ke depan. Coba anak-anak lihat. Ini adalah contoh menekuk tangan ke depan. Setelah menekuk tangan ke depan, posisi tangan kembali lurus ke bawah dan badan kembali tegak. Ya, kita ulangi lagi ya, gerak dasar tari dimulai dari gerakan yang pertama. Gerakan yang pertama, posisi kaki rapat, badan tegak. Ya, kemudian tangan lurus ke bawah badan, tangan lurus ke bawah sedangkan badan harus tegak. Yang ketiga, tekukan tangan ke samping kiri dan samping kanan, juga tekukan tangan ke atas. Setelah itu ada posisi setelah menekuk tangan ke atas, kita posisikan kaki seperti berjinjit. Setelah berjinjit kita angkat kaki kiri, turunkan, lalu angkat kaki kanan, lalu turunkan, begitu seterusnya. Gerakan yang ketujuh, gerak menekuk tangan ke depan. Setelah kedua kaki diangkat bergantian, kita tekukan tangan ke depan. Setelah tekukan tangan ke depan, posisi tangan kembali kita luruskan ke bawah dan badan tegak. Itu adalah gerakan yang terakhir. Nah, anak-anak yang ada di rumah, silakan anak-anak berlatih gerakan dasar tari mulai dari gerakan pertama sampai dengan gerakan yang ke-8. Lakukan berulang-ulang sampai anak-anak dapat mengerti, dapat memahami, dan juga dapat menghafal gerakan-gerakan dasar tari. Setelah anak-anak berlatih gerak dasar tari mulai dari gerakan pertama sampai gerak ke-8, maka kegiatan belajar kita pada hari ini telah berakhir. Ibu berharap semua apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Baik, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tuhan memberkati kita semua.